Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yauma Ilban Ali. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Poin A. Konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertiannya tersendiri. Jika kedua kata itu digabungkan, maka akan menambah pengertian baru. Kata administrasi menurut kata asalnya atau etimologis berasal dari bahasa Latin, ad dan ditambah ministrate. Ad berarti intensif, sedangkan ministrate berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi, tugas utama seorang administrator adalah memberikan pelayanan prima dalam arti sebenarnya maupun dalam arti singkatannya. Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nur Hadi 1983. Engko Suara 1987 mengemukakan bahwa administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Yang B, fungsi proses administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga itu actuation. Fungsi penggerakan atau aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh. Yang keempat itu controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Kelima itu koordinasi. Koordinasi adalah mensinkronkan dan meluruskan semua kegiatan unit departemen, satuan organisasi menuju tercapainya tujuan atau hasil akhir yang sama. Keenam itu evaluasi. Adalah mengetahui keberhasilan atau tidaknya suatu program. Jadi, evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk menentukan sampai di mana hasil dan tujuan-tujuan pendidikan itu telah tercapai. Baiklah, kita menuju yang ke C, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen administratif. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua yaitu manajemen operatif. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan yang mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Selanjutnya administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya administrasi sarana dan prasarana agar KBM dan PBM ditunjang sehingga semakin berhasil dalam pelaksananya. Selanjutnya administrasi anggaran biaya. KBM atau PBM akan semakin baik dalam berhasil bila ditunjang dengan anggaran biaya yang memadai. Tata laksana usaha atau tata usaha KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan tata laksana yang baik. Selanjutnya itu administrasi organisasi. KBM atau PBM akan semakin berhasil bila seluruh kegiatan penunjangnya diorganisasikan dengan sebaik-baiknya, termasuk pengorganisasian yang terstruktur, jenjang pendidikan dan sebagainya.
Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas, akhirnya pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam tugasnya dan mendapat simpati dari publik. Terakhir yaitu administrasi supervisi atau pengawasan. Kedelapan garapan administrasi sekolah pendidikan tersebut telah disusun secara kronologik. Itu merupakan 8 kunci keberhasilan administrator sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.